pasangan ini atau istri banyak yang jengkel kalau dapat suami yang ngorok, karena dianggap ngorok itu satu kekurangan. Maka tak jarang kadang-kadang ada istri yang bilang, suami saya kalau tidur itu dengkurnya kayak kerbau. Ada lagi yang bilang, suami saya kalau sudah mendengkur dengan irama dan nada yang berganti-ganti. Semuanya dia keluhkan karena menganggap itu satu kekurangan. Tapi tidak jarang sebagian wanita ketika ditinggal mati oleh suaminya, yang dia ingat cuma kekurangannya tadi. Dan ternyata itu menjadi satu kenangan yang abadi. Dulu abang ya, kalau tidur dengkurnya tuh mula-mula macam mobil mogok di waktu pagi di starter. Nah gitu. Lama-lama naik satu tangga, makin kuat. Lama-lama menggas. Itu menjadi satu sempurna. Siapa sini ibu-ibu yang suaminya ngorok? Ada angkat tangan? Ibu-ibu ngomel enggak? Keberatan enggak suaminya ngorok? Saya ingatkan, hati-hati. Karena bisa jadi Anda juga ngorok. Ya. Saya sampai hari ini, saya enggak pernah tahu kalau saya ngorok. Ya, karena ketika istri saya bilang, abang ngorok tadi, mana alat buktinya? Saya bilang, sampai hari ini dia enggak punya alat bukti, maka setahu saya enggak ngorok. Tapi sepengetahuan orang lain saya enggak tahu lah. Jadi saudaraku, itu kekurangan. Sebagai contoh lagi sederhana, ada enggak pasangannya nih, suaminya atau istrinya yang suka kentut? Ada? Itu satu kekurangan kan? Tapi itu satu kenangan yang lekat di akal kita. Itu ketidaksempurnaan. Tapi ketidaksempurnaan itu menciptakan kesempurnaan dalam kenangan. Saya ulangi lagi, little imperfection create perfection in memory. Sedikit ketidaksempurnaan menciptakan kesempurnaan dalam kenangan. Saya boleh nyatakan seperti ini. Kalau ada istri yang masih suka protes suaminya kentut, itu ketulusannya dalam mencintai suaminya masih dipertanyakan. Atau kalau ada suami yang masih protes istrinya kentut, itu masih diragukan. Karena rasa cinta itu juga harus menerima segala kekurangan, kelebihan yang ada pada setiap pasangan. Saya juga heran benar atau tidak ya, di satu artikel di Dunia Maya ternyata kentut suami itu bagian dari terapi kanker katanya. Ini ibu-ibu kesehatan coba dikaji itu. Ya. Ya. Kalau untuk ketiak itu awet muda. Ya. Itu semua kekurangan yang menjadikan hidup itu jadi banyak warna-warnanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup ini belajarlah untuk menghargai orang dengan melihat kekuranganmu. Karena ketika engkau hanya terfokus pada kelebihanmu, engkau tidak akan pernah menghargai orang lain. Karena siapapun manusia di dunia ini, kalau kita lihat dari kacamata kelebihan kita, pasti mereka itu terlihat rendah, hina, tidak berharga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat kelemahan diri sendiri, mengakui kelemahan diri sendiri, bagian daripada upaya mencapai tahap mendekati sempurna. Dan kekurangan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, kalau seorang istri dapat suami yang sempurna, saya yakin Anda cepat bosan. Dia pandai masak, dia pandai nyetrika, dia rajin menyapu, dia pandai cuci baju, dia rajin kemas rumah, dia rajin semuanya. Kira-kira ibu bosan enggak? Memang betul wah ibu. Harusnya Anda tersinggung karena Anda tidak diperlukan lagi. Iya kan? Ada atau tak